Gini Bu ya, jadi kalau misalnya kalau kita belum bisa berspekulasi terlalu jauh, Mhm. andai pun kami ini yang semuanya Bu, honorer yang baik itu yang masuk database atau tidak masuk database, atau tidak lulus tes P3K yang sekarang ini, itu nasibnya gimana Bu? Karena kan mengingat Bu, aturan dari Menpan RB itu. Saya kan saat ini bekerja di instansi Kominfo, tapi tahun ini Kominfo nggak ada buka P3K. Nah, saya sebagai tenaga administrasi di bidang, apakah saya bisa melamar di instansi lain, tapi sebagai arsiparis? Ya, boleh, Terus Mbak. pertanyaan yang kedua, Bu, eh kalau seandainya formasi teknisi 60 itu udah terisi semua di gelombang pertama, apakah di gelombang kedua itu masih ada kesempatan untuk mengikuti administrasi? Ya, untuk jawaban pertanyaan yang pertama itu boleh ya, Mbak ya. Iya. Asalkan karena kan linear tuh, Paris kan dia pengalaman pekerjaan yang dibutuhkan itu kan seputar administrasi. Jadi masih bisa. Terus kalau untuk pertanyaan yang kedua itu, Mbak terdata nggak Mbak di pendataan ASN Mbak ya? Nah, enggak. Saya yang masuk yang non ASN yang aktif bekerja 2 tahun. Gitu. Tapi kan nunggu Iya. yang periode kedua nih. Nah, untuk langkah Hmm. seleksi yang periode pertama, periode kedua itu Mbak, itu masih belum ada sebenarnya teknis resminya dari pusat itu seperti apa. Apakah ketika formasi sudah penuh nanti periode kedua itu nanti ditutup untuk jabatan yang sudah terjadi atau tetap dibuka. Cuman memang kemungkinan besar akan seperti itu. Kalau sudah penuh formasinya, nanti periode kedua nggak mungkin akan dibuka lagi karena sudah ada orang yang akan mengisi seperti itu. Cuman masih menunggu juga Mbak ya pelaksanaan periode kedua ini seperti apa nantinya gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa ngedaftar nih, pasti kan jadi berpikir nggak bisa tuh jadi P3K paruh waktu segala macam itu nggak perlu berpikir sampai sejauh itu juga karena memang aturan terkait itu belum ada juga. Jadi itu misalkan nggak bisa ikut ini, Bu. Mhm. Berarti dia belum nggak bisa juga termasuk dalam paruh waktu ya? P3K paruh waktu. Nah itu makanya Mbak, jadi kan aturan itu belum ada sebenarnya Mbak terkait P3K Mm-mm. paruh waktu ini. Jadi syarat untuk menjadi P3K paruh waktu itu seperti apa itu belum ada gitu. Oke. Heeh. Jadi jadi gitu Bu, kalau terkait P3K paruh waktu itu belum ada teknis pelaksanaannya seperti apa Bapak Ibu ya. Syarat-syaratnya juga belum ada. Apakah harus minimal harus melamar dulu atau tidak itu belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Bu, izin. Ini yang pertama, saya bekerja di Satuan Polis Pamung Praja. Saya Mhm. megang aplikasi tentang sistem informasi pelaporan Satpol PP Kabupaten Kota. Saya mau melamar ke operator layanan operasional. Apakah itu linear, Bu? Terus juga saya mau bertanya, tugasnya dari operator layanan operasional itu apa ya, Bu, kira-kira? Terkait deskripsinya tadi sebenarnya jabatan Mbak sekarang itu sudah linear dengan jabatan yang mau Mbak lamar. Itu satu. Kalau misalnya deskripsi daripada rincian tupoksi jabatan operator itu tadi sebenarnya umum Bapak Ibu ya, operator, penata layanan operasional itu semuanya umum. Jadi terkait administrasi dan operator itu rata-rata kan di setiap OPD pasti pernah mengoperasikan pekerjaan terkait seperti itu Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya jabatan pelaksana yang kita buka itu pasti semua non ASN itu bisa ngelamar Bapak Ibu. Termasuklah semua yang bekerja di sekolah gitu. Karena memang jabatannya jabatan pelaksana yang dasar Bapak Ibu gitu. Jadi selagi Bapak Ibu melamarnya ke jabatan pelaksana tersebut, saya rasa Bapak Ibu semua pasti linear pengalaman pekerjaannya seperti itu. Kecuali Bapak Ibu nanti maunya ngelamar ke jabatan fungsional yang sifatnya itu kan teknis, seperti penyuluh pertanian, pengelola barang dan jasa,
terus atau mau lintas ke nakes nih seperti itu memang harus linear pengalaman pekerjaannya Bapak Ibu, jadi harus rinci. Kalau yang pertanyaan kedua tadi, Ibu maksudnya ini SK yang mau Ibu upload di SSCSN nanti Bu ya, di riwayat pekerjaan ya? Tapi kan mungkin ada beberapa orang yang pasti mungkin nggak punya nih, mungkin nggak sampai punya SK-nya sampai tahun 2011. Jadi bagi Bapak Ibu yang nggak punya sampai tahun-tahun yang lama-lama, itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi kita minta 5 tahun terakhir itu untuk mempermudah aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu bersedia untuk ngupload sampai dari awal SK awal Bapak Ibu bekerja, silahkan nggak apa-apa. Gitu. Itu yang 5 tahun terakhir itu sebenarnya solusi dari kami kalau bagi yang nggak punya SKS. Izin saya bertanya dua pertanyaan. Yang pertama perihal kalau kita ikut tes P3K terus tidak lulus administrasi, apakah kita masuk otomatis menjadi P3K paruh waktu, Pak? Ya, jadi intinya Bapak Ibu terkait P3K paruh waktu ini, itu teknis pelaksanaannya tuh belum ada Bapak Ibu. Proses rekrutmennya itu seperti apa tuh belum ada Bapak Ibu ya. Jadi karena belum ada tadi, belum ada aturan yang jelas tadi, jadi kita belum bisa juga berkomentar lebih jauh Bapak Ibu terkait syarat-syarat untuk menjadi P3K paruh waktu tadi itu apa. Memang sudah banyak yang berseliweran di media sosial terkait untuk menjadi P3K paruh waktu itu harus melamar dulu lah, harus terdata kah, atau harus sekian tahun segala macem. Nah, itu masih anggapan Bapak Ibu, ataupun mungkin itu baru isu-isu yang lepas Bapak Ibu ya daripada pelaksanaan rapat di DPR waktu itu. Tapi kan karena memang belum disahkan RPP-nya Bapak Ibu, jadi itu belum bisa jadi acuan Bapak Ibu ya. Meskipun mungkin nanti akan terjadi seperti itu pun, nanti pasti akan ada solusinya Bapak Ibu. Nggak mungkin Bapak Ibu karena nggak lolos tahun ini, nanti Bapak Ibu jadinya diputus non-ASN-nya seperti itu. Jadinya nggak jadi kerja lagi, jadi non-ASN. Terus nggak bisa juga jadi P3K paruh waktu. Nggak juga kayak gitu Bapak Ibu, pasti ada solusinya nanti. Gini Bu ya, jadi kalau misalnya kalau kita belum bisa berspekulasi terlalu jauh, andai pun kami ini yang semuanya Bu, honorer yang baik itu yang masuk database atau tidak masuk database, atau tidak lulus tes P3K paruh yang sekarang ini, itu nasibnya gimana Bu? Karena kan mengingat Bu, aturan dari Menpan RB itu Bu, tahun ini honorer itu terakhir Bu, kalau nggak salah dengar Bu ya, terakhir adanya honorer. Jadi gimana nasib kami yang tidak ada lolos ini Bu? Ya Pak, betul Pak. Jadi sebenarnya kalau kita mau bahas amanat undang-undang Bapak Ibu ya, itu dari tahun 2018 juga nggak boleh pengangkatan honorer Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita mau membahas amanat undang-undang nih, dari tahun 2018 pun itu sudah dilarang untuk mengangkat tenaga honorer Bapak Ibu. Nah, terkait yang memang amanat undang-undang yang terbaru ini, yang memang penataan tenaga honorer itu harus diselesaikan terakhir Desember 2024 ini, Bapak Ibu. Kalau nasibnya Bapak Ibu ya, seperti yang saya bilang tadi, gak mungkin juga Bapak Ibu jadinya dipecat massal seperti itu, seperti itu. Kalau misalnya kita mau bahas nih amanat undang-undang, mau kita ikutin seperti itu. Karena memang sudah dari tahun, bahkan 5 tahun yang lalu juga sebenarnya honorer itu sudah nggak boleh ada Bapak Ibu. Jadi bukan baru tahun ini aja dilarang itu Bapak Ibu. Kita tunggu aja kebijakan pemerintah selanjutnya, pasti ada solusinya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang ini kan kita lagi pengadaan tahun 2024 ini, itu kan dengan formasi yang ada sekarang, kita optimalkan dulu pelaksanaan tahun ini Bapak Ibu. Nanti bagaimana ke depannya, itu pasti ada solusinya Bapak Ibu. Sama juga tahun kemarin juga seperti itu. Tahun-tahun sebelumnya pun juga seperti itu. Nah, kita kan usahakan, makanya kita pakai pendataan non-ASN segala macam itu supaya memang cepat selesai juga Bapak Ibu penataan tenaga non-ASN ini. Dia di instansi yang sekarang itu kerjanya di laboratorium, tapi bukan laboratorium kesehatan Bu. Tapi pas di formasi itu nggak ada untuk PP3
PPK teknisnya. Nah, bisa nggak kalau dari PPK teknis ke PPK kesehatan, tapi bidangnya sama-sama laboratorium gitu, Bu. Cuman bedanya teknis dan kesehatan. Itu bisa nggak, Ibu ya? Boleh, Mbak. Jadi ini labkes kan, Mbak ya? Ya. Ya. Mata labkes ya, boleh. Jadi ini tadi Bapak Ibu ya, intinya tuh pengalaman bekerja Bapak Ibu. Terlepas ada bekerjanya itu di mana. Asalkan yang pengalaman bekerjanya itu memang linier, relevan, dia dengan jabatan yang mau dilamar tuh nggak masalah. Dan didukung juga dengan pendidikannya itu harus linier juga. Itu nggak masalah Bapak Ibu. Gini Bu, maksud saya kalau misalnya saya melamar di dinas selain di sekolah, itu bisa relevan ya Bu dengan yang misalnya SK yang saya sehari-hari itu tugas saya sebagai kesiswaan atau persuratan. Kan kita setiap tahun itu perubahan jabatan, maksudnya tuh rolling jabatan, nggak selalu di kesiswaan. Itu kan terdata kesiswaan itu di tahun 2022. Misalnya saya di 2023, 2024 beda bidang saya. Nah itu bisa relevan nggak ya Bu? Saya takutnya saya ini gagal di administrasi gitu Bu, kalau misalnya memang di instansi lain tersebut. Iya Bu, akan gagal kalau Ibu nggak buat portofolionya nanti. Jadi itu kan di pengumuman kan ada formatnya Bu ya. Nah di portofolio itu, Ibu meskipun SK-nya nih TU sekolah, Iya. SK-nya TU sekolah sekalipun, nanti kan yang kita lihat juga itu ada data pendukungnya Bu, ada surat keterangan pengalaman bekerjanya. Nah yang mana lembar pertamanya itu portofolio, isinya itu ada deskripsi pekerjaan. Nah itu Ibu rinci deskripsi pekerjaannya, Ibu kerjanya sehari-hari itu apa gitu. Terus Ibu jelaskan di sana rinci. Ibu cantumkan juga jabatan Ibu sekarang tuh tenaga administrasi sekolah. Deskripsinya kan jelas di situ. Nanti kan juga ada lembar selanjutnya kan bakal ditekan dengan Pak Kepseknya, Bapak Ibu Kepseknya tuh. Nah, itulah juga sebagai acuan kami nanti, Bu, gitu. Jadi kalau mau ditanya bisa atau enggak, linear atau enggak, sebenarnya tergantung juga Bapak Ibu nanti menjelaskan deskripsi pekerjaannya. Kalau Bapak Ibu misal nggak bisa menjelaskan di deskripsinya, berarti kan nggak bisa dipertanggungjawabkan dengan kepala sekolahnya tuh. Nah itu nanti bisa jadi bahan TMS memang ketika Bapak Ibu nggak mampu mendeskripsikan pekerjaan Bapak Ibu sehari-hari. Jadi akan bisa TMS kalau Bapak Ibu nggak bisa buat surat keterangan pengalaman bekerjanya dengan baik dan benar. Simple sebenarnya buat suratnya, tapi kalau misalnya salah, itu jadi bahan TMS juga dari kita BKD.